karena yang mengisi aktivis 98 ya Romo Beni Provinsi Afrika Yesus, maka semoga teman-teman yang lain bisa lebih diajak. Sambil menunggu kita akan memulai ya acara ini. Nanti moderator akan dipandu oleh Romo Advent. Ya, Romo Advent termasuk juga koordinator acara ini. Ya, dan selanjutnya nanti Romo Niko ya dari Spanyol. Jadi ini waktunya Romo Niko beda dengan kita ya. Beliaunya agak sore tampaknya di sana. Wih, Romo Niko malah keluar lagi. Oh enggak. Oh, ada Dominikus Savio. Baik. Kita mulai acara ini, saya persilakan Romo Niko akan memimpin doa. Ya, terima kasih Romo Didi. Selamat malam para Romo, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tema pada pertemuan kita malam ini tentang asas dan dasar dalam dialog lintas agama. Saya akan mengajak doanya dengan sambil mendengarkan lagu ya, atau sebetulnya hening dengan ikuti syair lagunya ya. Ini lagu yang atau lirik lagu yang memang lagi populer dalam konteks kita pandemi dan juga pada Tuhan supaya diberi kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit ataupun juga tambahan penghiburan bagi yang anggota keluarga dipanggil Tuhan atau juga kita diberi kesehatan. Ini judulnya Panyuwunan. Ini lagu lirik yang dibuat oleh Romo almarhum Kuntoro Wiryomartono dan kemudian dikomposer oleh Serada Jalan Mulia Art Project. Kita akan dengarkan sambil menghening dan sendiri-sendiri secara pribadi berdoa sambil mengikuti liriknya. Saya akan sharekan lagunya. Kurang lebih 4 menit ya, kita hening sebentar. Sabaring putih
resi ing marang Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering raga Gusti kula nyuwun seneng ing manah tula ing sereng Gusti kula nyuwun sabaring budi nalar jembah Gusti kula nyuwun saras sing sumo resi ing maras Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering raga Gusti kula nyuwun seneng ing manah tula ing sereng Gusti kula nyuwun sabaring budi nalar jembar. Terima kasih, Mo Didi, kembali. Silakan Romo Advent bisa langsung memandu. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi bersama tentang asas dan dasar dari lintas agama kita. Dan hari ini narasumber kita, teman diskusi kita adalah Romo Domenico Savio Octariano, SJ. Romo Nico sekarang sedang belajar di Spanyol dan nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan Romo Nico, bertanya, mungkin sharing tentang apa tema yang Romo Nico beberkan hari ini. Nanti jalannya seminar kita, yang pertama Romo Nico akan membahas tentang presentasinya sekitar 20-30 menit. Kemudian setelah Romo Nico memberikan presentasinya, Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk bisa menanggapi, bisa memberi pertanyaan. Kemudian bagaimana dengan memberi pertanyaan atau tanggapan? Bapak Ibu bisa memberikan tanda mengangkat tangan. Nanti saya akan melihat dan saya akan memanggil nama tersebut. Atau yang kedua, bisa mengetik di papan chat. Nanti saya akan melihat dan akan menuliskan dan juga akan memberikan pertanyaan itu kepada Romo Nico. Jadi inti dari pertemuan kita mau sama-sama belajar. Romo Nico ingin memberikan pengantar atas asas dan dasar, dan kita semua mau saling mengisi dan belajar tentang itu semua. Yang pertama, saya persilahkan Romo Nico untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Romo Advent. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, kalau ada mungkin. Dan malam ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Pertama saya mau mengucapkan, memperkenalkan diri, tadi sudah disebutkan oleh Romo Advent, saya Romo Nico. Saya tinggal sementara, tidak selamanya di sini di Spanyol. Tahun depan
Semoga studinya selesai dan kembali ke Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan pada malam hari ini bisa berbagi sharing. Tapi pertama-tama mungkin lebih sedikit teori atau diskursus, tetapi kemudian nanti sharing pengalaman juga. Baik, kita akan mulai. Saya sudah bagikan filenya ke chatting. Mungkin kalau ada yang belum dapat, kata Romo Didi katanya sudah dikirim kemarin atau 2 hari yang lalu, tapi kalau belum dapat ya bisa di-download lagi. Itu sebagai bahan kita pengantar diskusi atau dialog malam hari ini. Saya akan mulai dengan share-nya ya, sharing. Semoga sudah kelihatan ya. Saya men-sharingkan pakai PDF formatnya supaya lebih lancar secara teknisnya juga ya. Baik, saya di slide pertama tadi sudah kita dengarkan juga bersama-sama lagu ini Panyuwunan. Tapi juga menjadi pengantar untuk masuk tema kita tentang asas dan dasar dialog ya. Saya senang juga dengan lagu ini, terutama liriknya ya. Selain aransemen lagunya juga bagus, secara sangat menusuk hati begitu kurang lebih. Tetapi liriknya juga bagus ya. Saya orang Jawa tetapi tidak lahir di Jawa sehingga saya kurang begitu paham Jawa halusnya. Tetapi kan bahasa Indonesianya ada di sini terjemahan dan ini juga saya bisa tangkap atau kita semua bisa tangkap secara baik arti dari syairnya ya. Gusti atau Tuhan kami mohon kesembuhan, sembuhnya sukma, bersihnya hati. Tuhan kami mohon obat, obatnya jiwa, segarnya raga. Tuhan kami mohon cerah ceria, gembiranya hati, penangkal dengki. Tuhan kami mohon kesabaran, sabarnya budi, luasnya wawasan. Kurang lebih ini ya arti dari lirik ini ya. Ini saya bawa sebagai awalan atau introduksi untuk tema kita malam hari ini, asas dan dasar dalam dialog lintas agama, karena ada hubungannya secara khusus ya. Karena ketika bicara tentang asas dan dasar, itu sebetulnya bicara tentang apa tujuan kita diciptakan, apa hubungan kita dengan Tuhan sendiri ya. Dan nanti secara konkret kita akan gunakan tema ini, tujuan apa Allah menciptakan kita dalam konteks dialog lintas agama ya. Baik. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam konteks dialog lintas agama, saya akan membahas tentang asas dan dasar sendiri ya. Istilah asas dan dasar sebetulnya kalau bicara tentang ini, karena ini berkaitan dengan tema kita sebelumnya ya, dengan pribadi Santo Ignatius Loyola, itu bagian dari latihan rohani ya. Latihan rohani itu apa? Latihan rohani itu olah rohani ya, atau kalau bahasa kita kalau raga ya olahraga ya. Orang olahraga ya berarti ada sesuatu yang diolahkan dalam tubuhnya ya, entah misalkan jogging atau dan sebagainya ya. Nah, termasuk juga olah rohani berarti ada sesuatu yang dilakukan, dilatihkan secara rohani. Dan itu bisa berbentuk meditasi, kontemplasi, pemeriksaan batin, dan sebagainya. Doa-doa kita itu latihan rohani. Ya. Nah, Ignatius membuat latihan rohani juga dalam rangka itu. Artinya, ya berangkat juga dari pengalaman hidupnya, pengalaman rohaninya, lalu dia coba bagikan untuk orang lain. Dan salah satu bagian dalam latihan rohani itu bicara tentang asas dan dasar. Nah, tetapi baik kita sedikit lebih masuk apa sih sebetulnya asas dan dasar. Mungkin ada beberapa dari kita ini suatu yang baru ya, tetapi sebetulnya bukan sama sekali baru karena nanti akan bicara tentang tujuan ya. Tujuan hidup kita tuh apa sih? Nah, itu sebetulnya ya. Baik, saya mulai dari istilah dulu, asas dan dasar. Istilah ini sebetulnya kalau dalam bahasa Latin principio et fundamento. Dalam konteks bahasa, entah bahasa Latin atau bahasa Indonesia, itu suatu hal yang biasa ya, ada sinonim berdampingan begitu ya. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa, tetapi saya bisa menemukan atau memberi contoh misalkan dalam bahasa Indonesia sinonim berhubungan itu ya
berdampingan itu kayak situasi dan kondisi. Itu kan sebetulnya sinonim, tapi dibikin dua gitu ya, dibikin 2 dan 1, 1 dan 2 gitu ya. Jadi boleh dikata ya sebetulnya asas dan dasar apa sih artinya, ya sama, asas atau dasar gitu ya. Baik, kalau dalam konteks filosofis teologis tentang manusia, sebetulnya istilah ini tidak asing pada zaman itu, yaitu abad pertengahan, abad 14, 15, 16 itu ya, karena ada pengaruh dari Thomas Aquinas, teolog, dan Petrus Lombardus ya. Ini dua tokoh yang memang dalam beberapa traktatnya itu menulis tentang istilah asas dan dasar konsep filosofis teologis tentang manusia. Sementara bagi Ignatius, munculnya kata asas dan dasar ini, ya memang ada pengaruh dari kedua orang ini juga, Petrus Lombardus, tetapi juga dari pengalaman dia secara khusus di Manresa. Ya. Jadi kok suatu ketika tampak dalam budinya disertai kegembiraan rohani yang besar, cara bagaimana Allah menciptakan dunia, seolah-olah ia melihat sesuatu yang putih. Dari sesuatu itu memancar beberapa sinar, dengan sinar itu Allah membuat terang. Akan tetapi ia tidak tahu bagaimana menerangkan hal-hal itu. Ia juga tidak ingat dengan baik beberapa paham rohani yang waktu itu oleh Allah dituangkan dalam jiwanya. Jadi ini pengalaman rohani, pengalaman batin ya. Apakah bisa dikatakan penampakan? Ya bisa juga penampakan, tapi lebih pada pengalaman rohani ya. Apa istilahnya? Semacam iluminasi, bukan iluminasi dalam konteks istilah lain, tapi maksudnya mendapatkan pencerahan begitu ya. Dari Tuhan ya. Jadi ini dasar pengalamannya dia ya. Atau dalam konteks latihan rohani yang tadi saya sudah sebutkan tentang apa itu latihan rohani, Ignatius mengatakan asas dan dasar ini semacam deklarasi ya, atau recordatorio atau semacam pengingat ya. Artinya kalau bagi orang yang ingin melakukan latihan rohani itu, asas dan dasar atau tujuan hidup kita diciptakan itu sebagai pengingat ya. Artinya tidak hanya satu kali saja tetapi terus menerus ya. Nah, kalau dalam konteks retret latihan rohani itu ada 4 minggu, itu berarti pengingat minggu pertama, kedua, 3 dan 4. Jadi pengingat seluruhan untuk konteks doanya. Ya. Nah, sekarang kalau saya bahasakan lebih mudah, asas dan dasar itu ya visi hidup ya. Tujuan hidup. Saya rumuskan lebih supaya sedikit lebih mudah lagi. Mungkin bisa gunakan istilah ini. Ini bahasa Inggris, tapi kita bisa pahami juga. I will believe it when I see it. Ya. Tetapi itu bisa kita balik begini. When I believe it, I will see it. Ya. Jadi dia mengamati bahwa penglihatan kita itulah yang mengontrol persepsi kita. Jadi misalkan contoh ya, jika kita mengira dunia adalah tempat yang suram, ya, jadi kita mengira ya penuh dengan kejahatan, rakus, egois, orang yang tidak memiliki cinta untuk Tuhan atau sama lain, maka itulah yang akan kita lihat selalu akan dunia kita di sekeliling kita. Tetapi sebaliknya, jika kita berpikir bahwa dunia kita penuh dengan kebaikan dan kesempatan, tempat yang Tuhan ciptakan, pelihara dan cintai, itulah yang juga yang akan kita temukan. Ya. Jadi kita ingin dibantu oleh Ignatius lewat ini, penunjukan secara khusus asas dan dasar ini supaya kita mengubah ya, atau dalam tanda kutip ya bertobat ya, bertransformasi diri dalam konteks visi yaitu. Jadi visi cara kita memandang itu tergantung pada bagaimana kita mengolah hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, itulah yang akan mengontrol persepsi kita kemudian pada segala sesuatu di sekitar kita ya. Nah, saya membuat 3 lingkaran atau ini visi hidup, visi kerja, visi cinta. Ini sebagai tambahan saja bahwa konteks visi hidup itu juga nanti akhirnya juga mempengaruhi bagaimana kerja kita, ya, panggilan hidup kita. Tapi juga bagaimana kita mencintai, ya, visi cinta kita. Ya. Apakah hanya untuk diri kita sendiri atau sudah bertransformasi visi cinta yang ya untuk orang lain, untuk kebaikan bersama. Ya. Bonum comune, lebih begitu. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit secara tekstual ya, tulisan asas dan dasar dalam latihan rohani. Ya.
Ini saya sekilas saja karena kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Jadi ada 3 paragraf ya tentang asas dan dasar itu. Paragraf yang pertama ditulis begini: manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Jadi ini bicara tentang tujuan dan sarana ya. Jadi apa tujuan hidup kita? Yaitu untuk memuji, menghormati Allah. Dan apa sarananya? Ya sarananya ciptaan lain di atas permukaan ini untuk menolong mengejar tujuan kita diciptakan. Ya. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua tentang sikap lepas dan lepas bebas ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa artinya lepas bebas itu ya. Teksnya begini: karena itu manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut, sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tak ada larangan. Nah, ini penting juga bahwa sarana yang ada, ya kita gunakan sejauh itu menolong, ya. Dan bila mana itu merintangi kita, ya kita lepaskan. Ya. Jadi sikap lepas bebas itu, ya. Jadi kita punya ada apa ya, ketika berrelasi hubungan kita dengan ciptaan kita itu sarana itu ya lepas bebas ya. Kalau itu menolong kita ya kita pakai, kita pergunakan untuk tujuannya, untuk tujuan kita diciptakan. Tapi kalau menghalangi kita, membuat kita jatuh dalam dosa dan sebagainya, ya kita tidak menggunakannya. Ya. Lalu paragraf ketiga. Ini bicara tentang jaminan hanya dari Allah saja. Maka dari itu, ini teksnya, dari pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Begitu seterusnya, mengenai hal-hal lain yang kita inginkan dan yang kita pilih, ialah melulu apa yang lebih membawa ke tujuan kita diciptakan. Nah ini baik, ini bagus nih istilah ini yang paragraf ketiga, tapi yang kalimat pertama. Maka dari pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit dan sebagainya. Ini suatu hal di mana di hadapan Tuhan kita percayakan apapun hidup kita padanya, ya. Dan segala sarana atau ciptaan lain yang ada di dunia ini ya kita gunakan supaya kita semakin dekat pada Tuhan dan membiarkan bahwa Dialah Tuhanlah yang satu-satunya penjamin bagi hidup kita, ya. Kalau sedikit tadi kembali ke doa kita atau lagu yang kita pakai tadi di awal, Panyuwunan, mungkin ada yang bertanya loh, kalau gitu kita tidak boleh minta sehat ya Romo, atau kita tidak boleh mati lebih cepat mati gitu dan sebagainya. Bukan di situ ya, pertanyaannya bukan di situ ya. Artinya begini, kita mohon itu biasa sebagai manusia, wajar untuk memohon ya yang terbaik buat hidup kita. Tetapi kita membiarkan Allah terserah mau memberikan apa buat kita ya. Jadi dalam permohonan itu kan sebetulnya bukan hanya memohon, tetapi juga ada kepasrahan diri kita ya. Nah, termasuk juga dalam lagu Panyuwunan tadi, di situ ada doa permohonan tetapi juga kepasrahan kita. Tuhan mau berikan apa buat kita, monggo Tuhan ya. Nah, dari situlah kita jadi apa istilahnya, menjadi pasrah atau menjadi menyerahkan diri kita pada Dia ya. Baik, sekarang kita lebih konteksnya ke lebih dalam, ke konteks bukan hanya teks tetapi konteks kita sendiri ya dalam hidup kita. Tadi teks sudah kita lihat. Ada 3 hal sebetulnya kalau mau bicara lebih lanjut ya untuk konteks kita hidup ini ya. Yang pertama itu sebetulnya mana yang lebih dulu sih, tujuan atau sarana? Ini penting, seringkali kita lupa ya. Kadang kita mencampur adukkan antara tujuan dan sarana dan tujuan. Kadang yang sarana malah lebih dulu daripada yang tujuan ya. Padahal penting bahwa tujuan ini harus menjadi konteks atau sesuatu yang utama, yang di atas, yang didahului ya. Banyak sekali terjadi dalam hidup kita, entah di keluarga, dalam setiap pilihan hidup kita sehari-hari dan sebagainya, kita lupa ya. Jadi tujuan itu lebih utama ya.
aku tidak boleh mengatur atau menunjukkan tujuan atas sarana, lalu sebaliknya sarana ke arah tujuan. Ya. Maka istilahnya ketika sarana diutamakan, mengalahkan tujuan, maka itu istilahnya kelekatan tak teratur. Ya. Jadi sarana dijadikan tujuan, ya. Tujuan dijadikan sarana. Ya. Contohnya banyak, misalnya saya mau menolong orang, misalkan, ya, tetapi saya mikir-mikir, saya tidak punya alat untuk nolong orang, lalu saya berusaha mencari alatnya dulu. Ya. Jadi ini contoh sederhana saja, ya, sehingga alat ini dijadikan tujuannya dulu mencari. Padahal menolong orang kan bisa bentuknya banyak cara, bahkan dalam situasi kita tidak punya alat apapun kita bisa melakukan pertolongan pada orang, ya. Ini contoh saja supaya punya gambaran kontekstual. Lalu konteks yang lain adalah lepas bebas tadi, indifferensia. Ya. Ini maksudnya sekali lagi menyerahkan diri kita pada Tuhan, ya, membebaskan kita dari jaminan manusia. Ya. Sebetulnya bicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri pada Tuhan dan tidak membiarkan kita terperangkap oleh jaminan-jaminan yang bisa membuat kita malah tidak maju atau tidak berkembang atau tidak membuat kita lepas bebas, ya, dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi istilah lepas bebas ini bukan bebas-bebasnya, tetapi bicara tentang bagaimana kita lepas bebas dari kepentingan diri kita dan membiarkan kita membiarkan Tuhan bekerja buat kita, yang terbaik buat kita. Ya. Lalu yang terakhir, semangat lebih. Jadi di hadapan Tuhan, kita itu tidaklah cukup. Ya. Maka pencarian akan Tuhan yang selalu kita cari, sebagaimana tujuan kita diciptakan, membiarkan dia menjadi selalu mayor, ya, siempre mayor. Jadi semangat lebih, atau itu sebetulnya ingin mengatakan, aku akan melakukan sesuatu dengan semangat lebih, hanya untuk biar Tuhan selalu mayor, selalu besar. Ya. Baik, nah saya akan masuk ke konkretnya. Nah, sedikit pengalaman Ignatius. Dibutuhkan pertobatan atau transformasi dalam hidup agar selaras dengan asas dan dasar yang benar. Ya. Contoh pengalaman Ignatius, contohnya, ya, supaya ini bisa jadi semacam cermin atau refleksi buat kita. Waktu pertemuan pertama kan ceritakan Ignatius itu bertobat, ya, atau mengalami pengalaman transformasi di umur 26 tahun. Ya. Lalu di masa-masa sebelumnya, Ignatius itu boleh dikatakan, ya, memang hidup yang dalam kesia-siaan duniawi bana gloria. Ya. Pertama ada transformasi cita-cita hidup. Ada transformasi atau perubahan cita-cita hidup, LDCO, ya. Dari yang semula hanya untuk kesia-siaan duniawi, pada sekarang dia cita-cita untuk melayani, ya. Ini menuju gambaran hidup para kudus yang miskin mau melayani dan taat pada Allah. Lalu ada transformasi sikap atau cara hidup, ya, yang dulunya mencari dirinya sendiri, lalu kemudian dia bertransformasi pada Allah saja, ya, rasakan kerahiman Allah, ya, sebagai satu-satunya. Yang ketiga, jaminan hidup tadi, ya, membiarkan Allah sebagai satu-satunya jaminan hidup. Ya. Sejak saat itu dia mulai meminta-minta makanan sebagai bentuk, salah satu bentuknya, ya, tidur di tempat seadanya, kerap kali tidur di rumah sakit, mengharapkan bantuan dari orang lain, bantuan rohani dan juga bantuan materi. Karena lewat cara itu Ignatius menjadi sadar bahwa dia bukanlah manusia yang bisa mencukupi dirinya sendiri, autosufficiente, ya. Satu-satunya yang bisa menjamin hidupnya adalah Tuhan sendiri, ya. Ya, autosufficiente atau mungkin untuk konteks orang modern sekarang itu kan sangat kelihatan sekali, ya. Kita seringkali merasa bahwa kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri, ya. Ini bahaya manusia modern, ya. Baik, sekarang kita bagian yang pokok dari
diskusi kita malam ini. Bagaimana dengan asas dan dasar dalam dialog lintas agama? Nah, saya mau menawarkan begini, dengan cara atau dengan menunjukkan dokumen ya, Human Fraternity Forward Peace and Living Together. Ya, jadi dokumen persaudaraan untuk perdamaian dunia dan hidup bersama ya, yang ditandatangani ya, ini mewakili oleh Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Al-Tayyab dan Paus Fransiskus pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi ya. Nah, saya menawarkan ini ya, ini contoh besar ya, contoh artinya dalam bigger picture gitu ya, dalam gambaran atau frame besar kita ya secara universal. Tetapi kita bisa nanti lebih perluas dalam dialog atau diskusi, kita bisa menemukan juga asas dan dasar dalam dialog agama dalam konteks kita. Ya. Nah, baik, kita lihat dulu yang konteks frame besar dialog agama secara universalnya. Saya mengutip dari teks di dokumen Abu Dhabi itu ya, asas dan dasar dialog agama ya. Ini saya kutip dari terjemahan dari KWI. Nanti saya share juga teksnya. Ini teks yang pendek, tetapi to the point isinya. Saya kutip bagian ini di halaman 15 dari teks itu. Tujuan pertama dan terpenting dari agama adalah percaya pada Allah, untuk menghormatinya dan untuk mengundang semua perempuan dan laki-laki untuk mempercayai bahwa alam semesta ini bergantung pada Allah yang mengaturnya. Dia adalah pencipta yang setelah membentuk kita dan kebijaksanaan ilahinya dan telah menganugerahi kita karena kehidupan yang harus dilindungi. Ini adalah anugerah yang tidak seorang pun berhak untuk mengambil, mengancam, atau memanipulasi demi kepentingan dirinya. Sesungguhnya setiap orang harus menjaga anugerah kehidupan ini dari awal hingga akhir alamiahnya. Agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga tidak boleh memancing kekerasan atau penumpahan darah. Realitas tragis ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Ya, kita lihat teks ini berangkat atau mulai dari kata ini, tujuan pertama. Ya, jadi jelas ya, asas dan dasar dialog agama kalau bicara tentang konteks universal ini. Ya. Lalu di dalam teks yang sama, dokumen yang sama, ditulis tentang peran agama ini. Jadi ini kita bicara tentang kalau tadi tujuan atas utama, lalu sarananya bagaimana? Nah, sarananya ini saya ngutip beberapa saja, tidak banyak, tidak semuanya, karena ada lebih dari yang saya kutip di sini, ada sekitar 10 atau 12 yang saya lupa. Pertama misalkan salah satunya ajaran agama, peran agama. Ajaran autentik agama mengundang kita untuk berakar pada nilai perdamaian, untuk mempertahankan nilai pengertian timbal balik, persaudaraan manusia dan hidup bersama yang harmonis. Lalu yang lain, pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras dan bahasa dikehendaki Tuhan dalam bijaksanaannya yang melaluinya ia menciptakan umat manusia. Teks lain, peran agama yang lain, dialog, pemahaman dan promosi luas terhadap budaya toleransi, penerimaan sesama dan hidup bersama secara damai akan sangat membantu untuk mengurangi pelbagai masalah ekonomi, sosial dan politik. Lalu dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama, dan dari sini meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Ya. Lalu dalam teks yang sama juga, ya, saya mengutipkan bentuk pertobatannya. Ya, artinya kalau kita mau melakukan mengingat kembali pada asas dan dasar dialog agama, ya, maka ada hal yang harus kita ubah dalam hidup kita. Ya. Lalu teks ini menuliskan, ya ini istilah saya yang kita rumuskan saja dalam diskusi ini, ya ini bentuk pertobatannya dalam dialog agama. Jadi teks ini menulis, terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan orang, baik mereka di timur atau barat, utara atau selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme. Tetapi ini bukan karena agama. Bahkan ketika para teroris memperalatnya, ini lebih disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks agama, dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan. Lalu, yang lain, konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban, di mana semua menikmati keadilan.
Yang ketiga, hubungan baik antara Timur dan Barat tidak dapat disangkal diperlukan bagi keduanya. Keduanya tidak boleh diabaikan, sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Ya. Lalu yang keempat ya, adalah sebuah keharusan untuk mengakui hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan dan untuk mengakui kebebasan mereka untuk menggunakan hak politik mereka sendiri. Ya. Pelindungan hak dasar anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga untuk memperoleh gizi baik, pendidikan dan dukungan adalah tugas keluarga dan masyarakat. Lalu ada lagi perlindungan hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang difabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial yang harus dijamin dan dibela melalui undang-undang yang ketat dan pelaksanaan perjanjian internasional yang relevan. Ya, Bapak, Ibu, Romo, teman-teman, saudara-saudara sekalian, suster, ini contoh asas dan dasar dalam dialog interreligius. Nah, saya menawarkan 2 pertanyaan sebagai refleksi atau diskusi kita lebih lanjut. Kalau kita membahas tema ini asas dan dasar, lalu konkretnya asas dan dasar dalam dialog agama, maka saya menawarkan 2 pertanyaan ini. Bagaimana proses transformasi dalam hidupku secara khusus agar bisa memahami dan menghormati yang lian? Kedua, sampai saat ini, apa asas dan dasar yang aku pegang atau hidupi agar bisa menghargai yang lian? Nah, sebelum saya tutup atau akhiri bagian saya di awal ini, saya mau sharing sedikit ya, pengalaman ya ketika bicara tentang dialog agama ini ya. Lalu kalau dikaitkan dengan asas dan dasar ini pengalamannya gimana yang saya alami. Baik, sedikit, semoga tidak terlalu lama. Kadang-kadang kalau sharing itu lebih lama daripada presentasinya ya. Baik, saya sharing begini. Saya lahir di Palembang, dari keluarga Jawa sebetulnya. Bapak ibu saya Jawa, bapak saya Jogja, lalu ibu saya dari Jawa Tengah. Nah, tetapi saya besar di lingkungan yang sangat-sangat majemuk ya, boleh dikatakan teman-teman saya mayoritas itu Muslim ya. Saya sekolah di sekolah Katolik, tetapi 60% atau 70% itu teman saya Muslim di sekolah itu. Lalu di kampung saya atau artinya di konteks rumah saya RT RW itu di RT saya itu saja yang Katolik hanya keluarga saya. Selebihnya teman bermain saya kalau habis pulang sekolah sore itu teman main bola atau main layangan itu ya dengan teman-teman Muslim. Sangat akrab, dan sampai sekarang kalau saya pulang ke Palembang untuk liburan keluarga itu ya masih ketemu dengan mereka yang sudah seumuran dan saya tua. Kadang-kadang ingat masa muda itu seneng gitu ya, nostalgia. Tapi kurang lebih masa kecil saya dibentuk oleh lingkungan yang sangat majemuk ya. Lalu saya kemudian pindah ke Jawa, lalu ketemu dengan orang-orang baru. Ketika bertemu dengan teman-teman lain yang tidak seiman, saya tidak pernah merasa takut ya, karena saya punya pengalaman masa kecil yang indah dalam konteks berbeda ya, sehingga saya ketemu teman-teman Muslim itu tidak takut ya, atau teman yang berbeda kurang lebih ya. Saya selalu akan memperkenalkan diri ya. Ya mungkin kalau awal belum kenal biasanya ya agak takut untuk cerita banyak gitu. Tapi lama-lama kalau sudah kalau misalnya duduk di kereta gitu ya. Dulu saya senang sekali naik kereta kalau ke Jawa itu ngobrol di kelas ekonomi ya, lebih mudah ngobrol. Kalau kelas eksekutif itu kan kita duduk tidur sudah tenang gitu ya. Tapi kalau kelas ekonomi itu kan apalagi zaman sebelum ada pembaruan dalam KAI itu kan semua pedagang itu kan naik, jadi ramai gitu kelas ekonomi itu ya. Jadi ngobrol terbuka cerita gitu kurang lebih ya. Itu bisa dari awal sampai pisahan itu
ketika mau turun itu rasanya sudah jadi teman dekat gitu ya, dengan siapapun sebangku atau yang pas di depan berhadapan-hadapan ya. Oke, itu salah satu pengalaman. Atau pengalaman lain, pengalaman misalkan kita ketika bicara dengan teman-teman yang berbeda, banyak ya contohnya, misalkan dalam konteks musibah misalnya, ya, waktu Merapi gitu ya, tahun 2010, saya masih ingat waktu itu saya ikut menyalurkan beberapa bantuan dari JRS. Ya. Nah, waktu itu saya bawa mobil, artinya mobil pickup dengan macam-macam bantuan beras, aqua dan sebagainya itu ke shelter. Nah, saya tuh rasanya begitu membawa itu, ini ada sumbangan apa yang dibutuhkan dan sebagainya, itu saya merasakan di situ bagaimana betul-betul baik orang yang menderita karena harus mengungsi ataupun relawan yang di situ ikut membantu merawat yang mengungsi, dan saya yang datang sebagai orang yang membawa atau menyalurkan ya, bukan saya yang memberikan bantuan, tapi saya sebetulnya hanya menyalurkan karena barang itu dari donatur-donatur lain, entah dari manapun, Jakarta dan sebagainya, itu merasa sebagai saudara ya, merasa sebagai saudara ya. Jadi saya sungguh ternyuh ya, kita ketika bicara tentang dialog, akhirnya jadi dialog hidup ya. Ketika mereka tanya dari mana ini JRS itu apa, saya mengatakan ini LSM Katolik, lalu mereka tidak berpikir panjang lebar lalu menerima begitu saja. Demikian pun juga pengungsi ngajak ngobrol dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu pengalaman lain ya. Atau pengalaman lain, saya terima kasih waktu itu di Seminari Mertoyudan bersama Romo Suryo. Romo Suryo ini yang tadi nanti mungkin sedikit bisa sharing juga Romo Suryo dalam konteks ini, dulu dengan anak-anak seminari mengajak mereka untuk mengenal teman-teman yang berbeda, lalu live in kita ya. Kita live in, minta izin kepada beberapa pesantren, menemui kiai, lalu di situ anak-anak seminaris belajar hidup bersama teman-teman santri ya. Lalu mungkin di situ jadi dialog hidup ya, bukan lagi bicara tentang konteks ajaran agama kita apa dan sebagainya, tapi bicara tentang hidup ya. Di sini juga ada pengalaman yang saya sungguh berkesan, ketemu dengan teman-teman santri, dengan Pak Kiai, lalu dari situ ya berlanjut ya. Misalkan contoh, saya sampai sekarang tuh masih dikirimi, saya juga mengirimi, kalau Lebaran saya kirim selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Lalu Pak Kiainya di salah satu pesantren, saya lupa pesantrennya apa, memberi ucapan selamat Natal juga, selamat Natal Romo, terima kasih dan sebagainya. Ini salah satu bentuk saja dari pengalaman saya. Baik itu dari saya. Terima kasih Romo Advent, saya kembalikan. Mungkin sudah terlalu lama. Selebihnya nanti kita tawarkan pada diskusi yang lebih luas ya. Itu saja. Terima kasih Romo Niko atas paparannya yang sungguh luar biasa tentang asas dan dasar dalam berdialog agama. Tadi Romo Niko membeberkan dengan luar biasa spirit yang melandasi Santo Ignatius Loyola menggapai asas dan dasar atau visi hidup itu, yaitu pertobatannya dia. Dan tadi kita bisa lihat juga bahwa ini juga bisa kita lihat dari dokumen Abu Dhabi yang sudah dijelaskan oleh Romo Niko tentang bagaimana tujuan dalam beragama, lalu sarana dalam beragama itu juga bagaimana. Kemudian Romo Niko memberikan pertanyaan untuk kita bisa jawab juga. Yang pertama, bagaimana proses transformasi dalam hidupku secara khusus agar bisa memahami dan menghormati yang lain? Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana aku punya proses transformasi, bisa menghargai yang lain? Dan yang kedua, apa asas dan dasar hidupku atau visi hidupku sehingga aku bisa menghargai yang lain? Nah, di sini sudah ada satu orang yang akan sharing mungkin ya, ada Pak Sudarto Toto sudah mengangkat tangan. Saya persilahkan
Pak Toto untuk sharing, dan bila ada ibu bapak, saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan silahkan ketik ataupun mengangkat tangannya, tombol mengangkat tangan. Terima kasih. Silahkan Pak Toto. Terima kasih Romo Advan. Tadi saya agak bersemangat kali ini karena minggu lalu saya demam. Ini sudah hari yang ke-16, saya sudah mulai fit kembali sehingga saya agak bersemangat untuk mengikuti sesi yang kedua ini dari Romo Niko. Tadi Romo Niko memulai dari yang kalau saya rumuskan dalam bahasa seorang Sufi Al-Junaid disebut sebagai ana fi zoni abdibi, aku seperti persangkaan hambaku. Itu kan kata-kata Tuhan dalam hadis qudsi yang banyak dikutip oleh seorang sufi besar, salah satunya Al-Junaid, yang mengatakan bahwa aku sesungguhnya seperti persangkaan hambaku. Kalau hambaku mempersangkakan diriku baik, ya baik. Kalau hambaku mempersangkakan diriku buruk, ya buruk. Jadi itulah kira-kira gambaran dari pernyataan awal dari yang digambarkan oleh Romo Niko. Yang kedua, saya juga ingin melihat dari perspektif yang lain apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, salah seorang sufi terbesar, yang mengatakan Tuhan itu sesungguhnya adalah persepsi kita, atau yang disebut dengan Tuhan yang dikonstruksi dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengkonstruksi tentang Tuhan, itulah konstruksi hasil. Dalam pada tahap itu kan harus saya sampaikan jujur dengan Romo Niko dan teman-teman yang hadir, saya sedang saat ini sedang pada saat tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap agama, mungkin juga tidak pada agama, pada konsep ketuhanan yang ada hari ini, yang menurut saya sedang dalam kondisi pertanyaan-pertanyaan besar, sehingga dalam banyak sisi mengantarkan saya untuk skeptik, seperti halnya Nietzsche, seperti halnya Karl Marx, seperti halnya menganggap orang-orang beragama itu agak cenderung neurotik, kata Sigmund Freud mengatakan bahwa orang beragama itu neurotik, agak kegila-gilaan gitu ya, kurang lebih gitu. Yang ini saya sampaikan, ke skeptisisme itu kemudian apa benar sebenarnya agama itu mengajarkan kebaikan, atau Tuhan hanya sebenarnya olah pikir manusia itu sendiri. Misalnya begini, kalau kita meminjam analisisnya dari Charles Kimball, when religion become evil, kala agama menjadi bencana. Setidaknya seperti diantarkan dengan baik oleh Charles Kimball, itu ada 5 ciri-ciri agama yang menjadi calon-calon bahaya itu tadi, atau evil itu tadi. Yang pertama, ketika terjadi apa yang disebut dengan truth claim, atau klaim paling benar. Nah, ini kan problem sesungguhnya. Bersediakah kita kemudian membuka diri mengatakan bahwa bukan kita yang satu-satunya kebenaran, bahwa ada kebenaran, ada pintu-pintu lain untuk menuju Tuhan, kalau meminjam istilahnya Cak Nur. Nah, ketika agama sudah terjebak pada tahapan truth claim itu, maka itu satu pintu masuk agama menjadi bencana. Yang kedua, kata Charles Kimball disebutkan bahwa agama menjadi bencana itu apabila masih juga mengajarkan tentang perang suci, atau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa Kristen disebut holy war, atau dalam Islam disebut dengan jihad dalam pengertian yang lebih pada jihad akbarul jihad. Itu adalah kalau Nabi mengatakan jihad terbesar melawan diri sendiri, tetapi sesungguhnya ada banyak hadis lainnya yang mengatakan bahwa jihad itu apabila bisa membunuh orang kafir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ketika agama menjadi bencana adalah ketika ada fanatik buta terhadap pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama, di mana tokoh agama tidak lagi diinstruksi, berbeda pendapat dengan tokoh agama dianggap sebagai sebuah penodaan. Nah, itu mungkin ya, saya menduga perdebatan serius sang reformer kita, misalnya Martin Luther misalnya gitu ya. Dan yang keempat, ketika agama itu menjadi, ya tadi kalau bicara tentang sarana, agama menjadi sarana untuk untuk menghalalkan apa saja untuk mencapai tujuan. Padahal kalau saya membayangkan agama itu kan ibarat pesawat ya. Tujuan kita di Jakarta, kita bisa saja naik Lion, bisa saja naik Garuda, bisa saja naik Batavia. Hilang kah sinyal?
akan saya lanjutkan. Romo Niko mungkin yang pertama, apakah bisa menanggapi Pak Toto ataukah dia mempertanyakan tentang dia sedang skeptis, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu apakah mungkin mau ditanggapi atau saya nanggapi, fokus pada itu saja. Meskipun Pak Toto tidak di tempat karena tiba-tiba hilang linknya mungkin ya, nanti masuk lagi. Tapi ada beberapa pernyataan dia yang menarik bisa saya tanggapi begini. Tadi dia memulai dengan apa yang dipersangkakan kita itulah aku ya, ini tadi siapa yang disebut ya tokohnya ya, Al-Junaid ya, hadits bicara begitu ya. Mungkin saya salah, tetapi kurang lebih itu. Ya, sebetulnya itulah yang terjadi ketika kalau kita punya visi hidup yang jelek atau buruk tadi seperti saya ceritakan di awal, ketika kita mengira dunia adalah tempat yang suram, penuh dengan kejahatan, maka itulah yang akan kita lihat selalu dalam sekeliling kita. Ya. Jadi, when I believe it, ya, ketika saya percaya semua itu jelek, maka ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang akan kita selalu anggap jelek. Ya. Ya. Nah, inilah yang harusnya jadi bahan pertobatan kita ya. Kita mengubah konsep berpikir kita atau konsep membayangkan atau bahasa lainnya lagi visi hidup kita ya, mengubah visi hidup kita, visi memandang kita ya. Lalu yang kedua, soal bagaimana kita bisa terjebak ya dalam misalkan tadi agama dijadikan agama terjebak dalam klaim ya, atau agama dijadikan sarana untuk mengklaim kebenaran dirinya ya, kebenaran dirinya sendiri untuk memperkokoh atau memperkuat eksistensinya misalnya. Maka yang terjadi adalah permusuhan, kebencian atau perang ya. Jadi tidak bicara tentang agama sebagai tadi sudah disebutkan dalam dokumen tadi ya, sebagai percaya pada Allah ya, untuk menghormati, mengundang semua manusia bahwa bahwa kita bergantung pada Allah sebagaimana tulis tadi di dalam asas dan dasar atau tujuan agama ya. Jadi sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang apa tujuan agama ya, saya merasa apa yang ditawarkan dokumen ini sebagai contoh saja, dokumen Abu Dhabi itu menjadi cara untuk membantu kita untuk ya mengubah persepsi kita yang mungkin selama ini mungkin ya, kalau saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah punya pengalaman transportasi yang baik dalam konteks dialog ya, dialog antar agama ya, sehingga kita bisa diskusi, bisa dialog, bisa sharing ya. Tetapi kalau teman-teman yang belum ya itu dokumen ini akan membantu kita untuk bertransformasi atau mentransformasi diri kita ya. Itu dulu Romo Advent mungkin. Terima kasih Romo. Ini ada dari Mas Elias Anwar nih. Ya, kita akan lebih fokus pada dua pertanyaan dari Romo Niko ya. Kita akan membangun sebuah aura transformatif, mungkin pengalaman-pengalaman kita ataupun ide-ide kita yang transformatif, dan juga apa sih kira-kira yang menjadi asas dan dasar yang kita hidupi sekarang. Tadi sudah ada dua orang, Pak Eko dan Pak Romi terlebih dahulu, saya persilahkan. Mungkin Pak Eko terlebih dahulu, kemudian Pak Romi. Itu dulu. Silahkan Pak Eko. Iya, terima kasih Romo. Saya Eko. Nanti sebelum dilanjutkan sama Pendeta Romi, Pendeta GBIB cabang Fordham University. Ya, yang pertama saya mau bertanya kepada Romo Niko terkait dengan lepas bebas itu. Lepas bebas di sini yang dimaksud itu memang kita menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, atau ada hal-hal yang juga harus tergantung dari diri kita sendiri gitu ya, terkait dengan relasi antar iman itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada persoalan-persoalan, mungkin saya rasa kalau yang hadir di sini mungkin sudah
sudah clear ya persoalan-persoalan apa namanya konversi apa ya istilahnya ya, misi dan dakwah begitu ya. Kalau antara Islam dan Kristen saya belum menemukan istilah yang tepat di agama Buddha ataupun Hindu, karena pernah satu kali ada dialog tentang misi, itu justru malah teman dari Buddha itu malah menyampaikan misi ini, misi dari biaranya atau misi dari sanghanya begitu. Terkait dengan itu misi atau pewartaan. Dalam hal ini menurut spiritualitas Ignatian dalam melihat misi itu seperti apa, Romo? Apakah memang misinya dalam tanda petik itu dalam arti kata masih penjangkauan begitu ya, kalau memakai bahasa dari kawan-kawan Protestan, bukan Protestan ya Mo ya, Protestan Injili begitu ya, masih penjangkauan atau seperti apa? Karena seringkali kan perdebatannya itu antara Matius 28 dan 25 itu mau yang mana gitu kan? Mesti Romo mesti memahami. Itu dulu Mo. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Yang kedua saya persilahkan Pendeta Romi. Terima kasih Romo Advent dan Romo Niko atas presentasinya yang begitu menarik. Dan di akhir presentasi tadi ada 2 refleksi yang menarik untuk kita bagikan, kita sharingkan bersama-sama. Kalau merespon yang pertama, bagaimana proses transformasi dalam hidup saya, secara khusus menghargai, memahami, menghormati yang lian, ya menurut saya semoga menarik untuk dibagikan begitu ya. Saya orang Ambon, tetapi lahir dan besar di Bugis, Makassar. Sehingga yang namanya perjumpaan di tengah kepelbagaian, suku dan agama secara khusus, sudah saya temukan sejak kecil. Saya ingat ketika Lebaran, saya dan orang tua saya sejak pagi sampai malam bersilaturahim kepada sahabat dan teman-teman orang tua saya. Begitu juga ketika Natal. Mereka datang dan seperti saudara dekat satu dengan yang lain. Tapi seiring perjalanan waktu, di masa-masa kita saat ini, mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya, atau lebih, rasa-rasanya suasana silaturahim itu menjadi luntur. Tidak ada momen-momen yang mungkin kurang lah ya, bisa dikatakan begitu ya, kurang momen-momen perjumpaan, keterbukaan untuk saling berelasi satu dengan yang lain. Sehingga kemudian saya ada pada titik, pernah sampai pada sebuah titik, ada pada titik agak kecewa dengan situasi yang ada. Apalagi keluarga saya menjadi salah satu pelaku dan korban tentunya dalam peristiwa tragedi berdarah di Maluku ya, beberapa tahun yang lampau. Dan itu tidak mudah bagi saya pribadi dan keluarga. Ada pesimisme kemudian muncul begitu. Tapi di dalam perjalanan waktu ketika melaksanakan tugas sebagai pendeta dan bertugas di beberapa tempat, salah satunya di Solo dan saat ini di Jogja, saya menemukan bahwa wajah Islam secara khusus yang dekat dengan kehidupan saya adalah wajah yang sebenarnya tetap damai. Sebagaimana yang saya jumpai ketika saya masih kanak-kanak. Saya bisa duduk di samping bapak tetangga saya yang lagi sholat. Saya bisa bercanda gurau dengan mereka, dengan teman-teman yang beragama Islam. Dan itu saya jumpai juga ketika ada di tengah kondisi masyarakat saat ini. Dan memberikan sebuah optimisme bagi saya secara pribadi dan keluarga bahwa Islam adalah agama damai, dan Islam adalah bagian dari kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Sejak dahulu bangsa ini dibentuk untuk kemudian memberi kontribusi penting bagi kemanusiaan, bagi kepelbagaian di tengah kehidupan kita sebagai bangsa. Dan kalau mengingat refleksi yang pertanyaan reflektif yang kedua dari Romo Niko tadi, apa yang menjadi asas dan dasar yang aku pegangi atau saya hidupi sehingga bisa menghargai yang lain, yang lian ya.
menurut saya semakin saya berjumpa dengan kepelbagaian, khususnya dengan saudara-saudara lintas iman, lebih spesifik lagi dengan saudara-saudara Muslim, saya semakin dikuatkan dengan jati diri atau identitas saya. Saya semakin terinspirasi untuk memperkaya spiritualitas saya, menghargai karya Tuhan yang tidak dapat dibatasi, tapi juga secara bebas menemukan kreativitas untuk membangun relasi yang memanusiakan, relasi yang menciptakan atau menghadirkan kesegaran di tengah kepelbagaian ini. Lalu yang terakhir dari saya, hal yang sangat menarik ketika saya membaca tadi apa yang disampaikan Romo Niko tadi, sebuah inspirasi penting dari Ignatius Loyola bahwa when I believe it, I'll see it. Dan tentu saja hal ini bisa ia temukan berdasarkan pengalamannya yang dia ada, dia hidupi, dan rupanya pengalaman itu dalam sejarah Ignatius Loyola kita sudah dengar bersama dalam pertemuan ini dan minggu yang lalu, pengalaman yang benar-benar membentuk apa yang dia yakini, dan pengalaman itu adalah sebuah pengalaman yang membuat dia menemukan bahwa di tengah kondisinya yang mengalami penderitaan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa mendengarkan dalam keheningan dirinya, dalam keheningan situasinya di tengah luka yang dialami, dan temuan-temuannya dalam membaca dua buku yang menarik itu, disitulah dia bisa mendengarkan suara Tuhan untuk membentuk dirinya, menyikapi kehidupan. Sehingga ketika secara umum orang bilang I will believe it when I see it, justru dia menemukan when I believe it, ketika persepsi saya, percaya saya, itu kemudian terbentuk, maka saya akan menemukan hal-hal baru yang menggugah dan mencerahkan. Sebab itu pertanyaan saya untuk Romo Niko dalam kaitan dengan ini, adakah dalam catatan-catatan sejarah Ignatius Loyola perjumpaannya dengan Sang Lian atau saudara-saudara yang berbeda dengan dirinya, khususnya dalam kaitan dengan relasi antaragama, yang memang secara khusus dia memberikan sebuah inspirasi penting tentang bagaimana orang harus berelasi di tengah kepelbagaian agama pada waktu itu. Tapi hal ini kemudian menginspirasi kita dalam konteks keindonesiaan sekarang untuk melihat bahwa ini hal yang menarik juga untuk dikembangkan dan memberi kontribusi penting bagi kita semua. Sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa kalau saya memahami saudara saya yang Islam, Buddha, Hindu, penghayat kepercayaan sebagai sama-sama umat yang sedang berarak-arak bersama untuk menemukan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan memberi kontribusi bagi kemanusiaan dan perdamaian, maka disitulah saya akan melihat nilai-nilai yang menggugah dan semakin memperkaya saya membawa hal yang lebih baik bagi relasi antar umat beragama di tengah masyarakat kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada suara-suara back sound, anak saya teriak-teriak, semoga bisa didengarkan. Matur nuwun sangat atas kesempatannya, Romo. Terima kasih Pak Romi, Pak Eko. Romo Niko, ada 2 pertanyaan, dan di lembar chatting ada 1 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Eko, yang dimaksud lepas bebas itu apa sih maksudnya? Lalu yang kedua dari Pak Eko juga pertanyaannya tentang misi. Bagaimana Ignatius Loyola atau kita memandang tentang misi itu sendiri, ataukah seperti Matius 28 atau 25 dan segala macam. Lalu yang kedua dari chatting, dari Agus Bay, pertanyaannya, apakah lepas bebas di sini bisa diartikan manusia bisa mencapai tujuan sendiri karena sudah mendapat jaminan dari Allah tanpa menggunakan atau melepaskan sarana yang ada tersedia? Itu dari Pak B. Lalu dari Bapak Pendeta, apakah Romo Niko bisa memberikan catatan-catatan sejarah dari Ignatius yang berinteraksi dengan Lian atau memberi inspirasi tentang itu? Terima kasih Romo Niko. Ya. Oke, makasih Roman Pen untuk pertanyaan yang tadi sudah diulang lagi. Saya juga mencatat juga.
Baik, untuk pertanyaan Pak Eko sama pertanyaan Mas Agus B ini saling terkait nih ya, untuk pertanyaan tentang lepas bebas ya. Istilah lepas bebas ini emang apa ya, mungkin bagi kita pada umumnya baru sekali ya istilah ini. Kita kan cenderung mendengar kata bebas, lepas bebas, bebasnya lebih cenderung kepada istilah jatuhnya pada bebas gitu ya. Bebas dalam arti ya tidak terikat gitu ya. Tetapi ingin saya jelaskan lebih dekat sekali lagi, tadi sudah disebutkan di bagian presentasi. Lepas bebas di sini artinya bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah ya. Kita sebagai manusia menempatkan diri kita di hadapan Allah ya. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menempatkan diri di hadapan Allah ya, sebagai manusia yang menjawab gitu ya. Jadi ketika Allah memanggil, Allah mewahyukan dirinya, maka kita memberi jawaban ya. Jawaban sebagai bentuk iman kita ya pada Dia. Maka dalam konteks ini bukan hanya sekedar kita pasrah, artinya menyampaikan atau membiarkan Allah, tetapi juga kita punya usaha dari diri kita ya. Tetapi usaha kita pun bukan usaha yang tanda kutip tadi yang sudah disebutkan hanya untuk membenarkan diri kita atau hanya sekedar kepentingan diri kita, bukan kepentingan umum atau kebaikan bersama, misalkan kalau bicara tentang hidup bersama dan orang lain ya. Maka dari itu usaha kita ini ya, misalkan contohnya ya ketika kita sakit, kita tetap berusaha untuk berobat atau mencari rumah sakit, ke dokter atau dan sebagainya ya. Tetapi apapun yang terjadi ya kita biarkan pada Allah, biarkan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan sakit ini lalu kemudian maaf misalnya saya harus berakhir hidup saya misalkan, meskipun sedih tentu keluarga yang ditinggalkan, tetapi ada bagian Allah tetap di dalam pengalaman usaha kita ini ya. Ini ada satu bagus ini, ada chat tambahan nih, ada dari Jack Rian. Jack Rian ini siapa ini? Saya enggak Mas atau Pak atau pendeta, saya doa suci prayer ya, atau doa Ignatius Loyola ya. Mungkin bisa dikutipkan itu sebentar Kak, saya sambil nyari ya di internet doanya seperti apa. Jadi ada, kembali lagi tentang bicara lepas bebas, ada usaha kita juga. Lalu yang kedua terkait dengan sarana ya. Jadi hati-hati, kadang kita terjebak pada sarananya, lupa untuk bahwa itu sarana ya. Kita lebih mengutamakan sarananya saja. Artinya apa? Seringkali justru itu yang menghambat kita untuk sampai pada Allah ya. Atau parahnya lagi, kita menggunakan sarana itu lupa pada tujuan, lalu membenarkan apa tindakan kita. Gitu ya. Oke, itu sedikit tentang lepas bebas. Lalu pertanyaan kedua dari Pak Eko, misi dalam spiritualitas nation. Ini saya sedikit menambahkan catatan tentang spiritualitas nation. Jadi kalau bicara gimana sih misi dalam spiritualitas nation, sebetulnya misinya adalah misi dari Allah yang menginkarnasi ya. Kenapa kok menggunakan istilah menggunakan teks ini atau konteks ini, Allah yang menginkarnasi? Ini sebetulnya berangkat juga dari pengalaman Ignatius, bahwa pengalaman latihan rohani, dia menangkap bagaimana Allah memandang ya, memandang dunia gitu ya. Di situ ada teksnya dikatakan bahwa Allah melihat dunia ciptaan manusia yang beragam, warna kulitnya beragam, kelompoknya, golongannya dan sebagainya. Lalu Allah melihat bahwa manusia mengalami kemalangan, ada jiwa-jiwa yang jatuh dalam dosa dan sebagainya. Oleh karena itulah dia memilih untuk menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi sama seperti manusia ya, dalam iman Katolik atau Kristiani itu dalam pribadi Yesus. Ya, artinya apa? Allah yang menjadi manusia ini, Allah mau menjadi sama seperti manusia, merendahkan dirinya untuk seperasaan dengan manusia,
untuk merasakan pengalaman manusia, tetapi juga kemudian menemani dan membawa keselamatan pada manusia. Nah, peristiwa pengalaman inkarnasi inilah misi spiritualitas Ignatian. Maka kalau bicara tentang dialog, ini konteks kita ya. Jadi kalau Allah yang berinkarnasi itu kan sebetulnya selalu melihat konteks manusianya seperti apa ya. Kalau kita bicara dialog, ya ini misi spiritualitas Ignatian, salah satunya masuk ke wilayah dialog ya, dialog dengan teman-teman yang berbeda. Ya, atau bicara lagi misalkan konteks manusia kita zaman sekarang adalah musibah pandemi atau kemiskinan atau ketidakadilan dan sebagainya. Maka teman-teman yang mencoba menghayati spiritualitas Ignatian ya masuk ke wilayah ini ya, lebih akan mencoba berusaha masuk ke wilayah ini dalam bentuk apapun, entah secara langsung ikut terlibat secara ke lapangan, tapi juga bisa juga terlibat dalam konteks perjuangan secara ilmiah atau keilmuan ya, atau tingkat atas misalnya, perlu juga seperti itu ya. Itu Pak Eko. Lalu sekarang pengalaman Ignatius ya dari Pendeta Romi. Pertanyaan. Terima kasih Pendeta Romi untuk refleksi atau sharingnya tadi tentang pengalaman dalam dialog. Sekarang sejarah dari Ignatius. Minggu lalu sudah diceritakan satu pengalaman dari Ignatius. Romo Andalas dan Romo Didi cerita tentang Ignatius bertemu dengan seorang Moro. Moro itu Maroko sebetulnya ya, Islam, orang Muslim yang di Spanyol lalu disebut Moro gitu ya. Nah, dalam perjumpaan itu ada pengalaman dilematis ya Ignatius kan. Waktu itu diskusinya perdebatan tentang figur Maria ya. Si Moro ini, orang Moro ini mengkritik Bunda Maria ya. Lalu dalam hati Ignatius ada keinginan untuk marah, untuk membela kehormatan Bunda Maria. Tetapi dia paham, mulai sadar bahwa kalau dia marah dan melakukan sesuatu yang melanggar hidup, maka itu tidak baik atau melanggar perintah Tuhan ya. Maka dia dalam kebingungan itu dia tanda kutip ya, karena dia lagi belajar untuk memilah ya, atau diskresi dalam istilahnya, itu menyerahkan diskresinya pada keledai yang dia tunggangi ya. Maka dia menyerahkan, Tuhan, saya serahkan diskresi saya pada keledai ini. Kalau keledai ini belok ke kiri mengikuti si Moro itu, maka saya akan mengejar orang Moro itu dan saya akan melakukan sebuah tindakan. Tetapi kalau si keledai ini belok kanan atau menjauh ke jalan yang lain, maka saya akan damai. Ya. Dan ternyata keledai itu memilih ke kanan. Ya. Ini satu pengalaman unik. Tapi kita tidak perlu mengikuti cara Ignatius ini ya, karena ini sama saja cara memilih yang salah ya, karena kita juga punya cara berpikir atau punya akal budi untuk memilih mana yang baik ya, tanpa harus. Tapi Ignatius punya pengalaman yang unik. Nah, tetapi ini juga jadi pengalaman yang melandasi dia untuk pertemuan-pertemuan atau perjumpaan-perjumpaan lain dengan kelompok atau orang lain di masa hidup berikutnya ya. Misalkan yang paling konkret adalah dengan teman-teman Protestan ya, Protestantisme yang dulu digawangi oleh Martin Luther, John Calvin dan sebagainya ya. Bagaimana dia mengajak, dia tidak langsung bertemu, ya dia pasti bertemu karena dia sempat melewati waktu jalan kaki dari Paris ke Venesia, Paris, teman-temannya ya yang melewati Venesia, atau sebaliknya Ignatius juga waktu itu dari Paris menuju ke rumahnya ke Loyola untuk kembali ke kampung sebentar. Dia melewati daerah-daerah kelompok Protestan ini ya. Dalam konteks ini Ignatius mencoba berdialog ya. Tidak langsung, tidak mengatakan kamu salah, atau dalam bahasa Trente itu anathemasit ya, terkutuklah engkau gitu ya. Tidak bicara tentang itu, tapi bicara dialog. Dialognya apa? Mencari kesamaan, mencari apa yang sama di antara kita ya. Caranya begitu. Jadi mencari apa yang sama di antara kita, dan disitulah akhirnya bisa membantu
memahami satu sama lain. Ya, itu tanggapan saya. Romo Advent, monggo. Terima kasih Romo. Di sini ada pertanyaan baru lagi Romo. Dari Elias Anwar. Mohon penjelasan Romo Niko tentang manusia modern sekarang yang merasa sudah cukup dengan diri sendiri. Pertanyaannya, apakah manusia modern mengutamakan sarana daripada tujuan dalam hidupnya? Atau pandangan hidupnya bahwa kesuksesan hidup karena usaha sendiri? Ataukah peran Allah dalam hidup manusia modern tidak tampak lagi? Itu pertanyaannya Romo. Dari Oke, Bapak ini, Elias. Oke, ini bisa kita bersama-sama nanggapi ya sebetulnya ya, karena ini sebuah konteks kita ya, artinya fenomena atau tanda-tanda zaman sekarang ya. Saya nanggapi dari sedikit, nanti bisa ditambahkan oleh yang lain, atau juga Romo Advent menambahkan, Romo Didi atau yang lain, Bapak Pendeta monggo. Jadi kalau bicara tentang manusia modern ini kan, kita bicara siapa sih manusia di zaman modern ini. Ya. Manusia yang cukup diri, itu betul ya, itu betul ya. Apalagi ketika kita sudah bicara misalkan, saya bisa membeli ini, saya bisa membeli itu, saya punya uang dan sebagainya. Lalu ya sudah, semua orientasinya dengan uang, dan kemudian ya sudah lupa ya dengan siapa yang memiliki hidup kita, siapa yang menciptakan kita, Tuhan sendiri ya. Saya dulu pernah masih terkesan sampai sekarang. Artinya suatu kali saya terkesan dengan ini peribahasa, bukan peribahasa, atau mungkin semacam keyakinan ya orang Jawa gitu ya, tradisional ya. Ono dino ono upo. Nah, ini ya. Meskipun kita kalau mengkritisi istilah ini ono dino ono upo ini bahasa Indonesianya ada hari ada nasi, upo itu nasi. Mungkin kita bisa mengkritik berarti orang tidak punya perencanaan. Tetapi saya terkesan dengan istilah ini karena apa? Ketika orang mengatakan ono dino ono upo tuh betul-betul apa istilahnya? Di situ ada usaha untuk mencari, tetap setiap hari mencari makan, ya. Tetapi di sisi lain mempercayakan dirinya pada Tuhan, si penyelenggara hidup. Ya. Mau Tuhan berikan apa padaku, pada keluargaku hari ini, saya akan terima. Saya bekerja, misalkan sehari saya dagang hanya dapat 10.000, ya sudah 10.000 itu untuk keluargaku. Saya berikan keluargaku, dan keluargaku saya ajari, ya cukup ini dengan 10.000 untuk makan dan hidup. Menurut saya ini ya yang hilang dari konteks kita manusia modern ya, merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, lalu lupa dengan si penyelenggara hidup ya, ini Tuhan sendiri ya. Apakah manusia modern ya ini mengutamakan sarana daripada tujuan? Jadi sarananya apa ya? Melihat bahwa saya sudah punya segalanya, kenapa apa yang saya khawatirkan ya? Atau bahasa lain yang kalau dalam secara filosofis ya, filsafat modern itu materialisme ya. Jadi bukan materialisme dalam arti barang saja, tetapi segala sesuatu dilihat dalam harus dibuktikan atau terbukti atau nyata ya. Itulah yang bisa saya percaya, ini konteksnya filsafat ya, materialisme ya. Jadi kita sudah terpengaruh cara berpikir kita ke situ ya, dalam arti kita lupa dengan yang transenden, dengan Allah, hubungan kita dan Allah. Itu saja penjelasannya. Mungkin Romo Advent. Terima kasih Romo Niko. Nambahkan silakan. Saya tertarik dengan, saya sambil merangkum beberapa sharing-sharing dari Bapak Pendeta, Pak Eko, dari Pak Tono segala, ataupun Romo Niko, mengulangi kata pengalaman-pengalaman itu ya. Ternyata semua yang dari kita ikut dalam pertemuan ini pasti memiliki pengalaman yang indah tentang hidup beragama. Dan pengalaman itu yang membuat kita melihat sesuatu
dari angle dan sudut pandang yang berbeda. Dan pengalaman yang buruk atas pengalaman itu mungkin juga membuat kita menganggap yang lain juga tidak baik ya. Dan saya sambil menyimpulkan beberapa cerita dari Pendeta Romi, Romo Niko, ternyata pengalaman ini kan hubungannya sama yang afektif ya. Yang afektif itu selalu teringat terngiang di dalam hati. Romo Niko tadi bilang nostalgia. Lalu mungkin saya ingin mengutarakan sebuah pertanyaan juga untuk kita menambahkan pertanyaan Romo Niko. Apakah mungkin memang benar ya? Yang dibutuhkan sekarang di Indonesia dalam hubungan dialog beragama itu adalah banyaknya pengalaman-pengalaman afektif bersama. Bukan sekedar teori-teori, tetapi pengalaman-pengalaman real afektif. Sehingga kalau afektif sudah bekerja, pasti sangat efektif. Yang afektif sudah pasti efektif. Dan itu mungkin yang terjadi dengan teman-teman kita yang mungkin tidak mencintai yang lain, karena mungkin pakai afektif juga, sehingga mereka efektif mengubah pola pikir itu. Itu mungkin pertanyaan, mungkin pernyataan saya mungkin bisa ditanggapi juga, dan juga mungkin bisa kita jawab juga pertanyaan dari Romo Niko tentang transformasi atau arah dasar hidup kita. Oke, Romo Suryo, monggo Romo, sudah mengangkat tangan. Oke, saya tertarik dengan tawaran dari Romo Advent tadi mengenai soal pengalaman, apa Romo, pengalaman afektif ya? Iya. Hari-hari ini itu saya sedang sibuk ya dengan gerakan untuk mengumpulkan relawan dari gereja untuk pemakaman prosedur COVID. Kemudian kami bisa mengumpulkan orang 34 orang, dan 2 minggu ini bekerja setiap hari siang dan malam untuk pemakaman siapapun lah ya, tidak pandang agama, khusus mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Tapi mulainya dari mana, itu yang saya mau mengamini apa yang dikatakan Romo Advent ya. Mulainya adalah ada seorang umat Katolik di tempat di mana dulu saya bekerja di Sragen, lingkungan Kerapiak tepatnya, meninggal di rumah sakit umum daerah. Dan dalam pemakaman itu difoto, dia dimakamkan oleh MCCC. MCCC itu Muhammadiyah COVID Comment Center kayaknya ya. Jadi bagian dari kemuhammadiyahan yang bekerja untuk ini, untuk pandemi ini. Di foto itu, di atas makam itu ada prodiakon sedang berdoa. Sementara di sekitarnya sedang beristirahat teman-teman Muhammadiyah. Lalu di Twitter saya tulis, terima kasih Muhammadiyah sudah memberikan istirahat yang tenang untuk umatku gitu. Itu tanggapannya luar biasa. Ada 11.000 orang kayaknya yang melihat dan suka ya dengan gambar itu. Tapi bagi saya itu belum selesai waktu itu, karena itu seperti menggerakkan sisi nurani dan juga kepedulian ya dalam hati saya untuk membuat sesuatu, karena saya di satu sisi ya malu ya. Iki umatku Katolik sing ngurusi malah Muhammadiyah, kira-kira gerejane iki nang endi? Kok ora ana sing mitulungi umatku dhewe gitu. Lalu dari situlah saya terketuk hati saya, bukan hanya terketuk mungkin ya, tapi ketapuk atau apalah, pokoknya sing rada loro ya. Lalu membuat saya berusaha untuk mencari ya kebutuhan
masyarakat apa yang paling penting untuk saat ini supaya gereja sungguh terlibat di dalamnya. Ini pertama yang ingin saya sharingkan ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman afektif yang semua tidak bersumber dari komunitasku, tapi bersumber mengalir dari komunitas lain. Tapi itu tidak kemudian mematikan perasaanku. Itu menyentuh-nyentuh hati saya. Itu menggerakkan tangan saya. Jadi pengalaman yang menggerakkan itu tidak hanya terperangkap dalam pengalaman rohaniku, pengalaman imanku. Ternyata itu bisa muncul dari tempat lain dan menjadi kekuatan yang besar bagi saya untuk bergerak. Tentu ini pengalaman, bukan pengalaman awal ya, artinya kalau aku punya pengalaman positif mengenai lian, pasti karena suatu didikan atau latihan. Atau sesuatu pengalaman-pengalaman afektif lain yang menjadi isi dari ingatanku gitu. Tadi dikatakan nostalgia, ya. Sesuatu yang aku kenang. Ya. Lalu saya tadi berpikir, visi apa ya yang membuat saya punya pandangan positif mengenai orang. Lalu saya ingat Romo Gregorius Utomo, Ganjuran. Doanya itu pendek. Yang saya ingat ya setiap kali doa, yang dia ulang-ulang adalah, yang mulanya baik akan menjadi baik. Tuhan menciptakan semuanya baik. Yang mulanya baik akan menjadi baik. Dan ia punya pandangan visi dunia yang sepositif itu. Juga mengenai orang lain. Dan itulah yang sebetulnya perlu kita temukan dalam perjumpaan dengan orang. Kadang kebaikan itu seperti biji sesawi yang kecil sekali. Atau gereja menyebutnya benih Injil. Benih Injil. Cilik neng kuwi wineh Injil. Dan itu yang harusnya kita cari ya, kita temukan dalam diri orang yang mungkin pada awalnya saya punya persepsi tidak baik mengenai dia atau komunitasnya. Yang kedua, di Mertoyudan saya itu mempercayai satu pengalaman yang disebut sebagai pengalaman perjumpaan sebagai cara terbaik yang dipilih Tuhan Yesus ya untuk menyelamatkan manusia. Misteri inkarnasi itu bagi saya adalah misteri perjumpaan, ketemunya Tuhan dengan manusia. Dan itu juga cara yang perlu kita alami kalau kita ingin ketemu benih Injil itu. Perjumpaan dengan orang lain. Kalau saya tidak pernah masuk ke pesantren, saya tidak akan pernah tahu bahwa santri-santri itu kalau melihat sandal berserakan di depan pintu, mereka akan menata. Sehingga sandal itu diarahkan keluar semua. Sehingga kita kalau keluar dari pesantren bisa memakainya dengan mudah. Aku tidak pernah bisa menemukan itu di komunitas saya. Saya menemukannya di pesantren. Dan saya kagum. Kok ono yo kaya ngene iki. Ketika saya bertamu di pesantren, santrinya itu melewati saya lalu mencium tangan saya. Aku ki sapa? Aku ki dudu kiai nih. Aku dudu ustaz ini tanganku dambungi. Aku ran menemokke iki nang gone seminaris ra ono ngambungi tanganku. Bali ora ngambung tangan kok. Langsung bali gitu saja, ora pamit barang gitu. Tapi aku menemukannya di rumah yang lain. Aku juga tidak pernah menemukan yang namanya hidangan snack yang berjejeran panjang sekali di ruang tamu. Seminari itu. Ning nang pesantren. Ono tamu, ora ono tamu, snack-e kebak. Itu benih kabecikan yang bisa aku temukan tidak di komunitasku tapi di tempat lain dan tidak membuat aku
Lu jadimu Allah mau pindah agama, tidak. Itu cara Tuhan memberikan pesan, menyapa saya, ada surprise ya ketika aku mau ketemu berjumpa dengan orang. Itu pengalaman transformasi, ada asas dasar ya yang aku pegang, sehingga itu juga cara yang aku pilih dalam hidupku selanjutnya gitu. Terima kasih Romo Advent. Terima kasih Romo Suryo. Sekarang sudah menunjukkan jam 9:04. Mungkin satu pertanyaan atau sharing lagi. Jika ada. Apakah ada? Tadi Mas Wempi angkat tangan. Oh, Mas Wempi, saya persilahkan. Malam, Mo. Selamat malam, Mas Wempi. Silahkan. Ya, maaf tadi saya baru jalan sambil mendengarkan, Mo. Sudah sampai di rumah. Mohon izin, Mo. Saya merasa kok gereja saya, gereja Katolik itu kok kesannya itu kok eksklusif gitu, Mo. Saya prihatin kok kesannya. Yuk, kita serawung dengan yang kita hapuskan sekat-sekat istilah mayoritas, minoritas, dimulai dari gereja Katolik sendiri. Karena terkadang juga nuwun sewu, romo-romonya juga kadang dalam tanda kutip itu alergi untuk membahas hal-hal yang bersifat yang lintas agama seperti itu. Nah, kita sebagai umat ini kan ya banyak yang lebih sendikoda Mo, karena pastornya juga ditambah lagi dengan hidup yang tingkat tinggi sehingga lupa akan bagaimana kita harus bertoleransi dengan sesama. Ini terus sampai berpikir ini terus ke depannya bagaimana. Nggak usah deh sama yang nuwun sewu yang muslim ya. Orang kita yang sama-sama mengakui Yesus Kristus saja hanya beda yang satu ada patungnya Yesus, yang satu tidak aja kadang nggak cocok Mo. Kadang tidak sinkron lah. Oh yang benar yang begini, yang benar yang begini. Kayak kenyataannya sekarang ketika pandemi kita juga tidak bisa terima komuni langsung, kita mau bilang apa? Kan hampir sama juga dengan gereja Protestan toh, yang tidak setiap minggu terima komuni tetapi menerima sabda Tuhan. Mohon petunjuknya mau kami ke depan kita bagaimana mau matur nuwun. Terima kasih Mas Wempi. Saya menanggapi pertama lalu mungkin romo yang lain bisa menanggapi. Yang pertama sebagai pastor Mas Wempi, terima kasih loh atas teguran, masukan untuk kami. Dan mohon maaf juga kalau kami para pastor kadang tidak peka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya sendiri akan mengatakan, Mas Wempi, kalau kita memang mau serawung, mari kita mulai serawung saja. Tanpa menunggu siapa pastornya yang mendukungmu. Kalau itu sudah baik, mari kita lakukan. Dan memang, jika memang itu ada yang salah, ya mari kita. Saya sebagai pastor juga terima kasih hari ini. Mas Wempi mengingatkan saya lagi. Dan ini sarana belajar saya sebagai pastor loh. Romo Niko atau teman-teman yang lain menanggapi, silakan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja. Siapa gereja ya? Gereja itu semua. Artinya kalau bicara gereja bukan hanya hierarki ya, atau uskupnya atau pastornya. Tetapi kita. Maka kalau berangkat tadi menggunakan istilah bagus tadi Romo Suryo ungkapkan, mulai dari yang kecil ya. Kalau kebaikan itu dimulai yang kecil dari umat ya sudah. Lanjutkan lalu
diajak, ditawarkan pada siapapun orang yang mau ikut serta ya. Itulah gereja. Gereja itu bicara tentang kebaikan-kebaikan yang kita buat meskipun kecil ya. Lalu kalau bicara apa yang dibuat oleh gereja, ya jangan saja berbicara tentang apa yang sudah dibuat uskup dan romonya. Bisa saja uskup dan romo agak terlambat, tapi kita lihat di lapangan, Mas Wempi mungkin bisa lihat, saya yakin ada sudah kelompok-kelompok seperti apa yang tadi dikatakan Romo Suryo, juga salah satunya kelompok kecil. Romo Suryo mengundang teman-teman Katolik yang mau bicara tentang apa yang bisa kita tawarkan dalam konteks pandemi ini. Tapi juga banyak juga dibuat oleh paroki-paroki sekarang ya, atau juga bahkan secara pribadi ya, bahkan tidak mengatasnamakan bahwa ini saya kelompok Katolik ya, tapi bisa saja kalau di dalam grup ini mayoritas Katolik, tapi bicara tentang apa yang bisa saya buat dalam konteks pandemi ini. Itu terjadi. Saya ngikutin berita entah dari media medsos Twitter atau Facebook dan sebagainya, bagaimana orang dengan caranya masing-masing secara pribadi maupun kelompok memberikan dirinya menanggapi pandemi ini. Pun juga kami yang ada di Spanyol juga melakukan juga ya, dalam konteks saya dengan teman-teman saya di sini di Spanyol menghadapi pandeminya. Tapi saya lebih-lebih juga prihatin juga dalam kondisi Indonesia sekarang ini ya. Saya ngikutin berita itu, saya ditanya teman-teman di sini gimana Indonesia ya, saya cerita itu yang benar seperti apa, yang salah seperti apa dan sebagainya ya. Lalu saya mencoba minta tolong ya, ikut membantu mendoakan saudara-saudara ya, saya juga dan sebagainya. Itu saja tambahannya, Pak Martin. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, sekarang sudah jam 9:10, saya ingin merangkum seluruh pembicaraan kita. Tadi Romo Niko membicarakan tentang asas dan dasar. Jadi dari kisah Loyola kita bisa lihat pengalaman akan Tuhan itu sendiri yang afektif, itu yang mengubah cara pandang Ignatius. Dan asas dan dasar dari dia yang membuatnya adalah Tuhan sebagai tujuan. Kemudian sarannya adalah apa yang kita miliki, yang kita lekatkan, tujuannya adalah ketuaan itu semua. Dan kita diajak untuk bisa lepas bebas di hadirat Tuhan. Seperti yang Romo Suryo katakan, kalau awalnya baik, sudah pasti baik. Dan yang dari Tuhan itu baik. Itu pandangan yang sangat positif ya. Dan lalu diteguhkan oleh pendeta Romi, when I believe it, I will see it. Jadi tidak dibalik pandangan kita harus percaya dulu ya. Sebuah persepsi yang kita bangun akan sesuatu yang baik, dan kita pasti akan melihat yang baik itu. Lalu Romo Niko sudah menyuguhkan pengalaman-pengalaman kita, Romo Suryo tadi, yang sangat indah bagi saya. Dan juga dokumen Abu Dhabi yang sudah dikirimkan oleh Romo Niko, antara Paus Fransiskus dan seorang imam besar Al-Azhar. Bagaimana tujuan hidup beragama, lalu sarana hidup beragama bagaimana. Dan terakhir dari kita adalah selalu mempertanyakan di dalam hati, bagaimana diriku? Apakah aku sudah punya pengalaman transformasi tentang asas dan dasar di dalam memandang, melihat yang lain? Lalu pertanyaan itu bisa terus kita gaungkan. Dan pertanyaan itu bisa selalu kita tanyai untuk diri kita sendiri. Apakah aku punya pengalaman yang afektif tentang yang lain? Kalau kita sudah punya itu, sudah pasti Bapak Ibu kita semua punya asas dan dasar di dalam berdialog dengan sesama kita. Dan Tuhan membawa kita semua pada yang baik. Demikian. Saya berikan kembali kepada Romo Ketua, Romo Didi. Terima kasih Romo Niko, Romo Advent yang telah membantu kita semakin mendalami spiritualitas Ignatian.
Dan teman-teman yang sampai pertemuan kedua ya masih bertahan. Nah, kalau segini saya ini mulai berani mengumumkan sesuatu ini ya. Kalau teman-teman bisa bertahan minimal 8 kali, ya 8 atau 9 kali lah ya. Nah, katanya bisa kita pertimbangan nanti kita kasih hadiah ya toh. Ya, kalau bisa bertahan 8 kali pertemuan ya dari berapa? Dari 10 ya, dari 10. Maka nah, hadiahnya beasiswa ke Spanyol ke Italia mau. hadiahnya nanti terakhir supaya kalau di sini nanti ketahuan wah nanti malah supaya tetap bertanya-tanya nanti hadiahnya itu apa ya. Nah, ini sekali lagi terima kasih kebersamaan kita dan saya berharap teman-teman di grup bisa saling menyemangati ya yang di WA grup untuk ikut ya dan semoga tadi proses kita berkomunitas ini ya bisa terbentuk melalui sarana pengenalan pengasihan. Nanti kita akan terus berpikir ke depannya kita akan bagaimana. Sekali lagi kita berharap relasi ini akan terus terbangun. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Gimana nih Mas Wawan dari Penghayat? Apakah siap untuk memimpin doa? Munculkah? Karena diminta memimpin doa malah tidak datang ya. Ya. Jadi Romo Penghayat Mbak Anissa, monggo Mbak Anissa. Oh, ada kah? Mbak Anissa. Mbak Anissa Santi. Oh, Mbak Anissa Santi, siap. Ayat Kepercayaan Trijaya. Monggo Mbak Anissa. Nah, sampun ini. Mic-nya belum on, Mbak, mic-nya. Oh, sudah. Mendekat. Selamat semuanya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Oh, enggak kedengeran ya? Gunung Pati, Mas, Gunung Pati nih. Belum kedengeran. Dekat ke mic lagi, Mbak. Atau pakai headset? Ya, malah nggak pakai handsfree. Nggak kelihatan, nggak kedengeran, Mbak. Nggak kedengeran, Mas. Kecil ya suaraku. Masih belum kedengeran, Mas. Nah, kedengeran. Bagus. Atau nggak usah pakai video, suara aja, nggak apa-apa. Biar bisa deket mic. Nah, gitu. Iya, Mas. Terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau membacakan doa menurut Penghayat dan untuk saudara-saudara semuanya bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Duh Gusti Ingkang Maha Agung, pada hari ini Kamis Wage, kami bersama saudara-saudara lintas agama, lintas iman, berkumpul di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin bangsa kami. Duh Gusti, kami semua para penggiat lintas agama dan lintas keyakinan, berilah kekuatan, ketabahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan agar selalu bisa ikut membantu sesama umat manusia dan bisa selalu menjaga alam bumi Nusantara tercinta ini. Duh Gusti, bimbinglah para pemimpin bangsa kami dari ketidakadilan supaya lebih tegaknya NKRI. Duh Gusti, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memuji, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semoga kiranya Gusti Ingkang Maha Agung dapat mengabulkan doa dan permohonan kami. Gusti tansah paring kasembatan. Matur nuwun, rahayu. Sampun Mas Wawan,
Terima kasih waktu yang diberikan. Ayo Mbak Anissa, matur nuwun. Terima kasih. Ya, on YouTube-nya saya kira sudah bisa